البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri Asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-26, yaitu mengenai sifat kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan dan dua-duanya kanan. Dua-duanya kanan. Tidak perlu kita membagaimanakan kemudian menggambarkan bentuknya kayak apa, tidak perlu. Yang paling terpenting adalah wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Itu. Kita baca di sini, isbatu sifatil yadain lillahi azza wajalla. Menetapkan sifat kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Matanya wa yadai rabbi yaminun kulluha haqiqil imana la tabghil ghayar. Artinya, dan kedua tangan Rabbku kanan semuanya. Haqiqil imana, wujudkanlah keimanan, la tabghil ghayar, jangan mengharapkan untuk mengganti. Maksudnya tangannya tangan, jangan mencari gantinya. Wah, tangan itu nikmat, tangan itu adalah ada kekuatan, itu semuanya keliru. Karena nanti al-mu'awwilin, orang-orang yang suka mentakwil, mentahrif atau mengubah makna, mereka mengatakan itu bukan tangan katanya. Terus apa? Nikmat. Kalau nikmat masa cuma dua? Sedangkan dalam ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Itu bukan tangan tapi nikmat. Berarti nikmat cuma dua. Padahal nikmat Allah luas atau tidak? Luas dan banyak, tidak hanya dua. Satu. Yang kedua, kalau mereka mengatakan itu bukan tangan tapi rahmat. Masa rahmat cuma dua? Padahal rahmat Allah Ta'ala luas atau tidak? Luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu luas, meliputi segala sesuatu. Nah, disitulah terbantahkan. Jadi tidak mungkin kalau itu adalah makna yang lain. Itu pasti tangan. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kedua tangan? Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala sendiri. Kok muncul orang-orang belakangan sok tahu itu loh, kalau bukan tangan. Berarti kan sok tahu. Yang mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan dan memberikan apa? Memberikan infak kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya memberikan nikmat. Paham ya? Nah, di situ yang mengatakan memiliki kedua tangan, siapa yang ngomong itu? Allah Subhanahu wa taala. Datang orang-orang yang sok tahu gitu loh. Itu bukan tangan itu nikmat, itu rahmat. Nah, itu semuanya pendapat yang keliru. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri Asbahullah, syarahnya itu, wa yadai rabbi isbatu sifatil yadain, ucapan beliau, dan kedua tangan Rabbku menetapkan sifat dua tangan lillahi azza wajal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yadaini taliqu bijalalih, kedua tangan yang layak, yang pantas sesuai dengan keagungannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Wa hadhi sifatu sabitatun bil kitab was sunnah ijma'. Masyaallah, sifat ini telah datang tetap dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Mafhum? Jadi Allah Ta'ala punya tangan dan kedua-duanya kanan. Dan kita ada. Nanti kita lihat. Karena nanti ada riwayat yang satunya kanan, satunya kiri. Yang kiri itu dhaif, riwayat lemah. Nah, kita lihat sini. Fa min dzalika qaulu ta'ala ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan adalah perkataan Allah Ta'ala, ma man'aka, apa yang menghalangi dirimu antas sudah untuk sujud lima khalaqtu, terhadap apa? Hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maksudnya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang menghalang-halangi iblis tersebut? Syahidnya mana? Biyadayya. Mafhum? Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan bumi semuanya nanti berada di genggaman Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan langit semuanya dilipat-lipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tangan. Memiliki tangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahud lagi nih. Berkata orang-orang Yahud, tangan Allah terbelenggu. Nah, kurang ajarnya mereka itu. Jadi sudah mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Sok tahu,
Ghullat aydihim, justru tangan mereka lah yang dibelenggu. Jadi mereka orang Yahud mengatakan Allah Ta'ala tangannya terbelenggu. Ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya dibentangkan memberikan apa? Infak, kenikmatan, rezeki bagaimanapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Syahidnya mana? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan. Berarti Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Orang Yahud lihat ini mengatakan yadullah maghlullah, tangan Allah terbelenggu. Ini sudah sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Ta'ala bahwasanya orang Yahud senantiasa apa? Lancang dan mengkritik Allah Subhanahu wa taala, kurang ajarnya di situ. Mafhum? Nah, Allah musta'an. Kemudian orang Yahud di samping mengatakan tangan Allah Ta'ala terbelenggu, mereka juga berani mengatakan Allah Ta'ala itu fakir. Bayangkan itu. Jadi mereka sok kaya kemudian mengatakan Allah Ta'ala fakir. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, katanya. Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Kami yang kaya, katanya. Padahal hamba atau manusia itu semuanya itu fakir. Masih perlu dengan apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatakan kami adalah orang yang paling terkaya, kami adalah orang yang paling hebat, tidak bisa. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah." Ya kan? Wahai segenap manusia, kalian itu adalah hamba-hamba Allah yang fakir. Nah, orang Yahudi yang berani mengatakan kami yang kaya. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi. Fa'ankara 'alaihim wasfahum lahu bil bukhl wa asbata li nafsihi bastul yadayn li karamihi wa wujudihi wa fadlihi. Masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka, yaitu mensifati Allah Ta'ala dengan pelit. Kan tangan terbelenggu itu pelit, gitu loh. Dibantah Allah Ta'ala. Justru tangan mereka itulah yang terbelenggu. Kemudian wa asbata li nafsi, kemudian Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya bastal yadain, bahwasanya Allah Ta'ala membentangkan kedua tangannya li karamihi, karena kemuliaannya, wa judihi, dan kedermawanannya, wa fadlihi, dan juga keutamaannya. Mafhum? Naam. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala punya kedua tangan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari anhu, Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Beliau ini sahabat yang mulia, dikaruniai suara yang indah. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, laqad u'tita mizmar min azamir ali Dawud. Sungguh engkau telah diberi suara yang indah sebagaimana suara indahnya keluarga Daud alaihissalam. Siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais. Anin Nabi SAW qala, dari Rasulullah SAW beliau berkata, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat jahat atau berbuat jelek di siang hari. Paham ya? Jadi agar orang yang berbuat jelek di siang hari taubat itu loh. Paham ya? Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah Ta'ala bentangkan tangannya di siang hari. Agar apa? Agar musii'ul lail, orang yang berbuat jelek di malam hari itu bertobat, liyatub. Paham? Nah, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tangan. Enggak boleh bayangkan bagaimana tangannya ya. Bentuknya kayak apa ya. Jangan-jangan seperti tangan kita, itu enggak boleh. Itu semuanya namanya khayalan yang sifatnya apa? Bisa menghantarkan kepada penolakan. Ujung-ujungnya daripada nyamakan, berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan. Nah, itu ujung-ujungnya. Makanya para ulama mengatakan kullu mumassilin mu'attil wa kullu mu'attilin mumassil. Setiap orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, ujung-ujungnya meniadakan sifat tersebut. Atau sebaliknya, orang-orang yang meniadakan sifat Allah Ta'ala itu karena awal mulanya metamsil terlebih dahulu, menyerupakan dulu. Wah, Allah Ta'ala turun, berarti seperti kita. Kalau seperti kita nggak mungkin dong, berarti akhirnya apa? Berarti nggak turun itu loh ujung-ujungnya. Mafhum? Nah itu, kullu mumassilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumassil. Nah, setiap orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya itu ujung-ujungnya mu'attil, menolak ujung-ujungnya. Dan setiap orang yang menolak nama dan sifat itu sebabnya kenapa? Karena mentamsil terlebih dahulu. Itu parahnya mereka, Allah musta'an. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib illa akhadhaha ar-rahman bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kafir rahman hatta takuna a'adha min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu
aw fasilahu, muttafaqun alaih. Masyaallah. Lihat itu. Artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin, tidaklah seseorang bersedekah dengan suatu sedekah min tayyibin, dari sesuatu yang baik, wa la yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, illa akhadhaha ar-rahman biyaminih, kecuali Allah Ta'ala akan mengambil sedekah tadi dengan tangan kanannya. Wa in kana tamratan, walaupun cuman kurma, walaupun cuman sebiji kurma. Fatarbu fi kaffir rahman, kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan di telapak tangan Ar-Rahman, hatta takuna a'dham minal jabal, sampai kurma tadi, sebiji kurma tadi menjadi barakallahu fiik lebih besar daripada gunung. Masya Allah. Jadi dikembangkan itu. Ini termasuk rahmatnya Allah Ta'ala, itu mengalahkan kemurkaannya. Rahmatnya Allah Ta'ala mengalahkan apa? Kemurkaannya. Buktinya satu kali amalan langsung dilipat gandakan, tapi sekali berbuat dosa dikasih kesempatan. Coba kalau setiap kali berbuat dosa kita langsung dihukum langsung, gak kuat. Gak kuat. Berbohong dikit langsung dihantam di langit misalkan, gak kuat, ya kan? Dikasih kesempatan untuk bertobat, istighfar. Masya Allah. Nah, kita lihat di sini. Kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat apa? Nah, barakallahu fiik, biji tersebut, atau artinya sama sih biji. Jadi biji kalau dirawat, ditanam, kemudian kasih pupuk, itu akan tumbuh gitu loh maksudnya. Paham? Nah, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya syahidnya Allah Ta'ala apa? Memiliki tangan kanan. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengembangkan sedekah yang disedekahkan oleh seorang hamba tadi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad aw ya Abul Qasim. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika telah ada habr. Habr itu siapa sih? Karena ada ahbar, ada ruhban. Ahbar dan ruhban. Nah, perbedaan ahbar dan ruhban bedanya apa kira-kira? Kalau ruhban itu ahlu ibadahnya orang Nasara. Kalau habr atau ruhban itu adalah ahlu ilmunya orang Yahud. Pendetanya orang Yahud lah istilahnya gitu. Ya, suatu ketika datang pendeta orang Yahud itu aja ya. Orang yang berilmunya orang Yahud kepada Rasulullah SAW, faqal, seraya berkata, ya Muhammad, atau ya Abul Qasim, manggilnya ya Muhammad, karena mereka enggak meyakini. Enggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pakai nama langsung, ya Muhammad, ya Abul Qasim kunyah. Innallaha ta'ala yumsikus samawati wa yaumal qiyamah ala isbi'. Wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu nanti dari kiamat akan menggenggam, memegang, menahan langit-langit itu dengan jari jemarinya. Wal aradin ala isba', dan juga 7 lapis bumi dengan jari jemarinya. Wal jibal wasyajara ala isbi', kemudian batu, pohon juga di atas jari jemarinya. Wal ma' wasara ala isba', air dan juga daratan semuanya di atas apa? Jari jemarinya. Wasailal khalqi ala isba', dan semua makhluk di atas apa? Jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ semuanya menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya isba' itu jari jemari. Kita enggak bisa memastikan untuk ukurannya besarnya berapa, bentuknya kayak apa, Allah alam. Yang jelas konsekuensi tangan itu punya jari jemari gitu aja. Seperti kemarin itu. Ya, konsekuensi daripada zat itu ada wajah. Paham ya? Tapi wajah sifat sendiri. Ya kan? Kemudian zat ada sendiri. Naam. Kita lihat berikutnya. Wal ijma' qa'imun ala isbati sifatil yadain, dan ijma' kesepakatan para ulama telah tegak untuk menetapkan apa? Adanya dua tangan. Lillahi azza wajal. Untuk Allah Ta'ala, yadani hakikiyatani taliku bijalalih. Yaitu kedua tangan yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaminun kulluha, kata beliau, yaminun kulluha li hadis Abdullah bin Amr bin As anhuma inda Muslim. Bahwasanya kedua tangannya itu kanan. Jangan pernah dibayangkan, masa sih tangan kedua-duanya kanan? Itu kalau manusia mungkin enggak bagus. Tapi untuk Allah Ta'ala semuanya bagus dan indah. Karena apa? Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah semuanya. Walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah. Semua nama untuk Allah Ta'ala itu indah. Kenapa dikatakan indah? Setiap nama menunjukkan zat yang namanya. Beda dengan manusia. Manusia kadang namanya saja yang bagus, orangnya nggak bagus, ya kan? Kalau manusia seperti itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Ar-Rahman, ya benar-benar rahmah, gitu loh. Ar-Rahim, ya benar-benar rahmah. Kemudian Ar-Razzaq, benar-benar memberikan rezeki. Tapi kalau hamba, kalau makhluk,
namanya udah bagus, namanya Mahmud, Soleh, ternyata pencuri, pembegal. Adakah seperti itu kan? Maksudnya apa? Kalau nama yang seindah apapun nama untuk manusia itu bisa jadi tidak sesuai dengan yang dinamai gitu. Tapi untuk Allah Taala semuanya sesuai dengan dinamai dan bahkan lebih. Mafhum? Nah, oleh karena itu jangan pernah bayangkan gimana kedua tangannya kanan, enggak usah dibayangkan, itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Karena bayangan hamba ini kata para ulama ima melahirkan dua perkara. Bayangkan gini, bagaimana ya turunnya, bagaimana tangannya ya, bagaimana Allah Ta'ala ketika turun, bagaimana tangannya. Nah, bayangan manusia itu akan melahirkan dua perkara. Pertama, menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya, ujung-ujungnya. Jangan-jangan tangannya sama seperti tangan kita. Jangan-jangan tangannya ada jari jemari seperti kita. Nah, nyamakan kan? Yang kedua, ujung-ujungnya apa? Menyerupakan dengan sesuatu yang mustahil. Jangan-jangan tangannya panjang, gini, ujung-ujungnya menyamakan sesuatu yang nggak ada. Nah, makanya para ulama menutup pintu itu serapat mungkin. Jangan sampai ada hayalan-hayalan akal atau logika ikut campur di situ. Cuman cukup sami'na wa ta'na kita aja. Jadi pahami ya? Karena akal kita ini nggak akan mampu. Membayangkan pasti munculnya dua ini kalau kita bayangkan, ya kan? Kalau sekarang secara dunia aja, secara dunia. Antum pernah makan bakso di toko si fulan, warung si fulan belum? Belum pernah, membayangkan ya. Paling-paling baksonya seperti ini, menyerupakan. Oh enggak, mungkin baksonya itu penuh lezat. Nah, yang kira-kira itu sifatnya enggak ada di situ gitu loh. Itu padahal masalah dunia. Apalagi dipakai untuk membayangkan sifat Allah Ta'ala, bahaya sekali. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur, masyaallah, an yaminir rahman azza wa jalla, kilta yadayhi yamin. Sesungguhnya orang-orang yang adil, menegakkan keadilan di sisi Allah Ta'ala itu nanti, nah barakallahu fiik, berada di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, ya kan? Kemudian di tangan kanannya Ar-Rahman, nah barakallahu fiik, dan berada di tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua tangannya yaminun, itu syahidnya, wakil tayadaihi yaminun, dan kedua tangannya apa? Kanan, itu syahidnya itu. Jadi ini penting sekali ya, ini syahidnya, wakil tayadaihi yaminun, ini syahidnya. Jadi kedua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Wa amma ma jaa fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun yang datang dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya'khudul ardu bishimal, ini hadis ini, yaitu Allah Ta'ala apa? Mengambil bumi dengan tangan kirinya. Faqad akhrajahu Muslim min tariqi Umar bin Hamzah wa huwa dhaif. Ini perlu digaris ini ya. Karena nanti khawatirnya, karena riwayat ini Muslim ini enggak sembarangan ini. Orang kalau udah rawi Muslim kan percaya. Tapi ternyata tidak semuanya itu selamat gitu loh. Ya, lihat ini. Akhrajahu Muslim. Hadisnya dari riwayat Imam Muslim yang masalah tangan kiri tadi, min tariqi Umar bin Hamzah. Dari jalurnya Umar bin Hamzah wa huwa dhaif, ternyata lemah. Khalafat thiqat fa hiya ziyaratun munkarah. Ternyata perawi tersebut yaitu Umar bin Hamzah sudah dhaif, menyelisih perawi-perawi yang thiqah, berarti tambahannya mungkar. Mafhum? Nah, kalau dia sendiri thiqah menyelisih thiqah yang lain namanya syadzah. Tapi kalau dia udah dhaif, malah menyelisih thiqah yang lain, mungkar. Sudah dhaif malah menyelisih. Paham ya? Nah, wal hadis fi sahihain bil lafzi. Sedangkan hadis yang dalam sahihain dengan lafaz yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumil qiyamah. Allah Ta'ala menggenggam nanti hari kiamat bumi ini. Wa yatfis sama, kemudian melipat langit biyamin dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah Ta'ala berkata, Anal Malik, aina mulukul ard, aku adalah penguasa. Mana raja-raja yang di muka bumi ini? Mana penguasa-penguasa di muka bumi ini? Naam. Wa mimma yadullu ala isbati sifatil yadain, dan termasuk dalil yang menunjukkan adanya sifat dua tangan Allah Ta'ala haqiqatan, secara hakikat, annallaha wasafa yadaihi bi anha ta'khud wa tatwi. Masyaallah. Bahwasanya Allah Ta'ala apa? Mensifati kedua tangannya bahwasanya Allah Ta'ala menggenggam dan melipat. Lah namanya menggenggam melipat pakai apa? Kalau secara logika dulu ya, pakai apa kira-kira? Antum ketika menggenggam, kita genggam melipat sesuatu pakai apa? Tangan. Secara logika gitu kan. Tapi kita enggak boleh nyamakan ya. Ini cuma sekedar untuk apa? Untuk memahamkan mereka. Genggam pakai apa itu loh? Melipat pakai apa? Tangan kan? Berarti otomatis benar Allah Ta'ala punya tangan itu. Itu aja untuk memahamkan mereka. Wa jaa fi wasfiha annahu yahuzzuha, dan juga Allah Ta'ala, dan juga datang dalam riwayat yang lain mengenai sifat tangan tersebut adalah yahuzzuha, yaitu menggerakkan, menggoyangkan. Wa dzakara fiha al-kaf was-sa'id wal asabi', kemudian juga apa? Menyebutkan situ ada telapak tangan, kemudian apa? Lengan, kemudian ada jari jemari.
Itu semua konsekuensi dari tangan semua. Telapak tangan, ya kan, lengan, jari jemari. Wa ghairu dan selain itu mimma yumna'ul qaul bil majaz. Dari apa? Alasan yang apa? Yang menghalang-halangi pendapat yang mengatakan itu majas. Itu majas saja. Majas itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, dalam bahasa Arab itu istilahnya aslinya tidak ada majas. Semuanya hakikat. Cuman hakikat itu ada tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara urf, tradisi, kebiasaan, hakikat secara apa? Secara istilah, secara syariat. Jadi majas ini para seperti Syekhul Islam mengatakan laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa inna ma yuqalu uslub min asalibil arab. Di sana tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Gaya bahasa seperti kita kan gaya bahasa. Contohnya, Z itu seperti singa. Maksudnya apa yang kita inginkan? Apakah wajahnya kayak singa atau keberaniannya? Coba. Keberaniannya kan. Nah, itu kalau menurut mereka itu majas, tapi kita katakan itu hakikat cuman secara bahasa. Hakikat secara bahasa, secara apa? Hakikat secara uruf. Uruf itu biasanya orang kebiasaan itu menjuluki apa? Orang yang berani itu singa itu loh. Seperti singa. Paham ya? Nah, kalau menurut versi mereka majas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada majas hiperbola, majas macam-macam itu kan. Nah, ternyata Syekhul Islam enggak setuju. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya tidak ada majas, yang ada itu hakikat. Cuman hakikatnya ada hakikat secara uruf, kebiasaan tradisi orang memahami apa. Sekarang gini, Zaidun kal asad, Zaid seperti singa. Yang dipahami oleh orang, setiap orang memahami itu mungkin nggak orang yang paham itu mengatakan, wajahnya kayak singa. Atau yang dipahami di benak antum apa coba? Zaid seperti singa, apanya kira-kira? Keberaniannya. Nah, itu secara uruf seperti itu memang. Mafhum? Contoh yang lain, salat. Salat itu hakikatnya secara bahasa adalah doa, berdoa. Kan itu, nah seperti itu. Kita lihat sini. Yang terakhir, wa fassara al-mubtadi'ah sifatul yadain bil qudrah wal quwwah, wallahu musta'an. Ahlu bidah menafsirkan sifat dua tangan dengan qudrah. Itu bukan dua tangan, itu qudrah, kemampuan itu. Bahkan kemampuan Allah itu cuma dua, gitu ujung-ujungnya kan. Jadi kalau dengan pendapat mereka ini mengatakan bahwasanya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua kemampuan Allah Taala dibentangkan. Masa cuma dua kemampuannya? Padahal luas atau tidak kemampuannya? Luas, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian makna yang kedua kuwah, kekuatan. Allah musta'an, kekuatan cuma dua untuk mereka. Wa hadza tafsirun batilun yukhalifu adh-dhahir wa ijma' as-salaf. Ini adalah penafsiran yang batil yang menyelisihi dhahir-dhahir dalil dan juga kesepakatan para salaf. Tsumma inna lillahi qudrah wahidah. Kemudian Allah Taala itu memiliki apa? Kemampuan yang satu. Nah, lihat ini. Nah, fala yastaqimu qauluhum, maka ucapan mereka tidak apa? Tidak lurus. Li'annaha law kanat al-yad bi ma'nal qudrah. Karena kalau seandainya tangan itu maknanya qudrah, kemampuan, la kanat lahu qudratan, berarti Allah Taala punya dua kekuatan itu loh. Keliru atau tidak ini? Keliru, masa cuma dua kekuatan. Wa hakadzal qaul fil quwwah. Seperti itu pula yang mengatakan apa? Naam, quwwah. Yang pertama tadi qudrah, qudratan, Allah Taala memiliki dua kemampuan, enggak benar juga. Demikian pula yang mengatakan bahwasanya itu bukan tangan tapi kekuatan. Wa amma man fassara al-yad bin ni'mah, adapun orang yang menafsirkan tangan itu nikmat, faqauluhum aidha fasid, maka ucapan mereka juga rusak. Faqad wasafatil yad bi awsafin katsirah, maka sungguh faqad wasifatil yad, maka sungguh tangan tersebut disifati dengan sifat-sifat yang banyak, ala ma taqaddam, atas yang sudah kita lewati, tamna'ul qaul, yang menghalang-halangi pendapat bi tahrifihim, pendapat apa? Pendapat mereka mengubah makna-makna mereka, wa batilhim, dan juga apa? Membantah kebatilan mereka. Summa anna ni'amallah katsiratun wa laysat ni'matan. Kemudian nikmat Allah itu banyak, bukan hanya dua nikmat saja. Mafhum? Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya benar-benar tangan itu aja sudah selesai. Jangan sok tahu loh. Paham ya? Karena mereka ketika mengatakan itu adalah kenikmatan, adalah kemampuan, adalah kekuatan, berarti sok tahu kan? Yang mengucapkan memiliki dua tangan siapa yang mengucapkan? Allah Taala. Nabi aja enggak berani, ya kan? Para sahabat enggak berani, orang-orang belakangan ini, Allah musta'an. Ternyata apa? Mereka sok tahu dan lebih berani. Allah musta'an. Kita lihat sini. Hakikil iman ay bisifati jami'an wa bihadhihi sifah khassah ala manhaj salaf as-salih isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'dil. Kaidah bagus sekali ini. Hakikil iman maksudnya apa? Realisasikan, wujudkan keimanan. Dengan apa? Dengan sifat-sifat semuanya, dengan sifat ini, yaitu sifat kedua tangan ini secara khusus di atas manhajnya para salaf as-salih. Penetapan tanpa penyerupaan, mensucikan tanpa menolak. Isbatun bila tamsil artinya apa? Menetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Wa tanzihun, mensucikan bila ta'til, tanpa menolak. Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan.
serupa dengan makhluk enggak? Dah, selesai. Paham ya? Kemudian misalkan Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala sifatnya sama dengan makhluk? Enggak sama. Paham ya? Nah, kemudian kita bersihkan semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala tanpa harus menolak sifatnya. Sudah pahami ya? Nah, karena apa? Karena Allah Ta'ala kadang-kala memiliki sifat muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat membalasi. Allah Ta'ala memiliki apa? Sifat makar. Tapi membalasi bentuknya. Mereka bikin makar dulu, baru Allah Ta'ala kasih makar untuk mereka. Ya kan? Nah, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar dulu, baru Allah Ta'ala kasih makar untuk mereka. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik apa? Sebaik-baik pembikin makar. Jangan dikatakan Allah Ta'ala berarti punya nama makir namanya. Tukang bikin makar, itu keliru. Kita kalau menetapkan harus ada lafaz muqabalah. Paham ya? Allah Ta'ala memiliki sifat makar ini muqabalah dalam rangka membalasi. Membalasi orang yang berhak dan layak dibalas, bagus atau tidak? Bagus. Paham seperti itu? Nah. Yang terakhir, la tabghi la tatlub. Jangan mencari al-ghayyar at-taghayyur. Jangan mencari perubahan min manhaji ahlussunnah al-qa'im al-isbat, dari manhajnya ahlussunnah wal jamaah yang menegakkan apa? Penetapan tersebut, wa tanzih, dan dalam mensucikan. Nah, barakallahu fiik, ila manhaji ahli bid'ah. Dan juga jangan berpaling, jangan mencari perubahan dari manhaj ahlussunnah wal jamaah yang menetapkan sifat tersebut dan mensucikan dari sifat kekurangan. Berpaling mana? Berpaling mencari manhajnya ahlu bid'ah, alladzina yuharrifuna al-kalim an mawadhihi, yang mereka mengubah makna ucapan Allah Ta'ala dari tempatnya. Fa inna man ghayyarallahu alaihi, maka barang siapa yang mengubah, niscaya Allah Ta'ala mengubah untuknya. Mafhum? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya apa? Kanan. Ada riwayat yang mengatakan salah satunya adalah kiri, itu riwayatnya tadi apa? Riwayatnya lemah. Ada seorang perawi namanya Umar bin Hamzah, dhaif. Ya, sudah dhaif menyelisih perawi yang thiqah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.